Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati jajaran kepanitiaan lomba, dan yang saya cintai dan hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa habibina maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama-tama puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, taufiknya, berserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang nikmat ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala rahmatkan ini, di tempat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai taman-taman surga. Sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, idza marartum bi riyadil jannah fartabuqahu wa ma riyadil jannah ya Rasulullah qala kharaqazik. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Dialah sang revolusioner sejati yang mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Tentunya kita harus mensyukuri itu semua hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai pidato kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ungki Chandra Saputra, dan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Tanamkan Konsep-Konsep Keislaman Demi Terwujudnya Bangsa yang Rahmatan lil Alamin. Hadirin yang berbahagia, di setiap perjalanan sejarah daripada bangsa ini tidak pernah terlepas sekalipun dari peran yang namanya tokoh-tokoh muslim pada saat itu. Peran dari tokoh-tokoh muslim seperti Kiai Hashim Asy'ari beserta para santrinya yang kemudian memperjuangkan bangsa ini, beserta para tokoh-tokoh bangsa lainnya yang kemudian memperjuangkan, mengorbankan jiwa raganya kemudian demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, demi tegaknya bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Tentunya itu semua kita harus ingat. Di samping itu pula hadirin yang berbahagia, bagaimana kemudian perjuangan daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyiarkan agama ini, yang kemudian memperjuangkan agama ini, itu tidaklah mudah. Terlebih lagi seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Nusantara pada saat itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tentunya ini kemudian menjadikan perjuangan daripada wali Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menyiarkan agama ini menjadi tidak mudah. Terlebih lagi, masyarakat Nusantara pada saat itu mempunyai kebudayaan yang kental akan kebudayaan Hindu-Buddha. Sehingga itu kemudian menjadikan perjalanan untuk menyiarkan agama ini, untuk menanamkan konsep-konsep rahmatan lil alamin di dalam bangsa ini menjadi tidaklah mudah. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat juang dakwah, dengan perjuangan yang gigih para wali Allah kemudian menyebarkan agama ini, sehingga agama ini dapat sampai ke kita sekarang, dapat sampai ke generasi kita sekarang. Tentunya kita harus mensyukuri itu. Hadirin yang berbahagia, tentunya pada saat itu para wali Allah kemudian menyiarkan agama ini, menyebarkan agama ini dengan menanamkan konsep-konsep rahmatan lil alamin di dalam jiwanya masing-masing. Konsep-konsep tersebut kemudian sudah tertanam lalu diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Sehingga pada saat itu masyarakat Nusantara pada saat itu tertarik akan Islam, tertarik akan konsep-konsep yang kemudian diajarkan oleh Islam, yaitu konsep-konsep yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, tentunya sekarang kita harus tanamkan konsep-konsep tersebut di dalam jiwa kita masing-masing. Konsep-konsep tersebut diantaranya adalah bagaimana kemudian kita memperlakukan sesama kita dengan baik, yaitu konsep al-insaniyah. Konsep al-insaniyah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia, bagaimana kemudian kita berperilaku baik sesama kita, berperilaku baik sesama umat beragama. Dan ini kemudian sejalan dengan Pancasila, yang dimana sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini kemudian harus kita tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing demi terwujudnya bangsa kita menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, konsep yang kedua yang kita harus miliki, yang kita harus tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing adalah konsep at-taisir.
Konsep ini kemudian mengajarkan kita bagaimana kemudian cara kita berperilaku, toleransi terhadap sesama kita, toleransi terhadap umat beragama. Itu yang kemudian diajarkan di dalam konsep ini. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyatakan, telah menyampaikan ini kepada sahabat sebelumnya. Apa yang kemudian dibilang? Sungguhnya kebaikan engkau bukan terletak daripada engkau berasal dari kulit merah, tidak pula engkau berasal dari kulit hitam, akan tetapi kebaikan engkau itu dilihat dari ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentunya konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa orang kaya tidak lebih baik daripada orang miskin. Para pejabat tidak lebih baik daripada rakyat biasa. Orang-orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang-orang kulit hitam. Itu yang kemudian diajarkan di dalam konsep ini. Dan kemudian ketakwaan seseorang itulah sebagai bentuk dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya kemudian teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sungguhnya Allah kemudian tidak melihat engkau dari pakaian yang engkau gunakan. Sungguhnya Allah tidak melihat engkau dari harta yang engkau miliki. Akan tetapi Allah kemudian melihat engkau dari hati dan dari amal perbuatan. Hadirin yang berbahagia, tentunya hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah bentuk dari kebaikan yang sesungguhnya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berperilaku baik sesama kita, sesama umat beragama, itulah kemudian bentuk dari yang namanya kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang hakiki. Dan kemudian itu kita harus tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Konsep-konsep tersebut harus kita tanamkan, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kemudian kita ketahui, hadirin yang berbahagia, agama ini agama yang rahmatan lil alamin, agama yang toleransi, agama yang cinta damai. Dan itu semua terbukti dari setiap perjalanan sejarah daripada agama ini. Mari kemudian kita lihat ke belakang sejenak, di mana hari ketika Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh seorang pemimpin dan seorang pasukannya pada saat itu. Sesuai kemudian telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pemimpin dan pasukan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dan itu terbukti di dalam jiwa Muhammad Al-Fatih, di dalam sosok daripada panglima daripada Muhammad Al-Fatih dan pasukannya pada saat itu. Ketika beliau dan para pasukannya memasuki yang namanya gerbang daripada Konstantinopel pada saat itu, apa yang kemudian dikatakan? Wahai tentara, wahai prajurit-prajurit, jangan engkau sakiti lansia, jangan engkau sakiti perempuan-perempuan yang tidak melawan, dan jangan engkau sakiti pula anak-anak pada saat itu. Dan tidak pula engkau sakiti para tentara lawan yang kemudian tidak melawan. Itu yang kemudian disampaikan kepada prajuritnya pada saat itu ketika dia taklukkan Konstantinopel. Maka terlihat jelas bahwa konsep-konsep rahmatan lil alamin sudah tertanam di dalam jiwa daripada Muhammad Al-Fatih pada saat itu. Sehingga umat Kristiani dan umat Muslim pada saat itu hidup berdampingan dengan aman dan damai. Hadirin yang berbahagia, tentunya oleh sebab itu, mari kemudian sama-sama kita tanamkan konsep-konsep rahmatan lil alamin demi terwujudnya suatu bangsa yang kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika konsep-konsep tersebut sudah tertanam daripada jiwa daripada anak bangsa, jiwa daripada setiap umat muslim di bangsa ini, maka bangsa ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini akan hidup dengan aman, tentram dan damai. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan daripada pidato saya kali ini adalah yang pertama, mari kemudian kita tanamkan konsep-konsep rahmatan lil alamin di dalam jiwa setiap umat muslim, di dalam jiwa setiap bangsa, di dalam jiwa setiap anak-anak bangsa, setiap generasi-generasi bangsa, demi terwujudnya bangsa kita menjadi bangsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menyebarkan agama Islam ini, agama yang damai,
agamanya rahmatan lil alamin dengan cara kemudian kita sebarkan, kita implementasikan konsep-konsep sudah tertanam di dalam jiwa kita, kemudian di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka Islam yang rahmatan lil alamin, maka Islam yang kemudian di paradigma seseorang yang kemudian mengatakan Islam itu Islam yang keras tidak akan terjadi lagi. Konsep tersebut sudah tertanamkan dan implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang kemudian kita harus tanamkan, hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Mungkin sekian pidato saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam tutur kata dalam pidato kali ini. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.